Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Miranda Gagola dengan NIM 2332 150024 dan dengan teman saya Patricia Carmelita Aprina dengan NIM 23321 520. Di sini kami akan mempresentasi tentang materi sejarah ilmu ekonomi. Ya, next bisa ditunjukkan slide-nya. Oke, baik. Apakah udah kelihatan belum, Mir? Udah. Oke. Di sini kami membahas tentang sejarah ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi itu ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu, rumah tangga, perusahaan, dan masyarakat membuat pilihan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kemudian definisi menurut para ahli. Adam Smith, 1776, ekonomi adalah ilmu tentang kekayaan atau science of wealth yang mengkaji bagaimana bangsa-bangsa menciptakan dan mendistribusikan kemakmuran. Kemudian Alfred Marshall, 1890. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam urusan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan benda-benda yang dibutuhkan. Kemudian ada Paul Samuelson, yaitu ekonomi ilmu tentang bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditas berharga dan mendistribusikannya kepada berbagai pihak. Kemudian ada Lionel Robbins, 1932. Ekonomi adalah ilmu yang mengkaji perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana yang langka yang memiliki penggunaan alternatif. Next. Kemudian ruang lingkup ekonomi. Di sini ada dua ruang lingkup ekonomi. Yang pertama ada ekonomi mikro, yaitu mempelajari perilaku unit-unit ekonomi individual seperti konsumen, produsen, dan pasar tertentu. Topiknya itu ada penawaran dan permintaan, elastisitasi, teori, produksi, struktur pasar. Kemudian ada ekonomi makro, mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk agregat ekonomi nasional dan global. Topiknya itu PDB, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter, kemudian pertumbuhan ekonomi. Di sini juga ada konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama ada kelangkaan atau scarcity, yaitu sumber daya terbatas sementara kebutuhan tidak terbatas, memaksa manusia untuk membuat pilihan. Kemudian ada biaya kesempatan atau opportunity cost, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika membuat suatu pilihan. Kemudian ada efisiensi, pencapaian tujuan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Kemudian ada insentif, yaitu faktor yang mendorong individu untuk mengambil tindakan tertentu dalam aktivitas ekonomi. Ada juga analisis marginal, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan manfaat dan biaya tambahan. Serta keseimbangan pasar, yaitu kondisi di mana penawaran sama dengan permintaan menghasilkan harga dan kuantitas yang stabil. Next. Di sini juga ada sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Pada tahun 1500 ada merkantilisme sampai di tahun 1700 tentang sama dengan emas dan perak surplus perdagangan. Tahun 1776 sampai 1870 1870 itu klasik, Adam Smith, pasar bebas, dan invisible hand. Kemudian neoklasik,
di tahun 1870 sampai 1930 ada utilitas marginal, kembangan, keseimbangan pasar. Kemudian di tahun 1936 sampai 1970, Keynes permintaan agregat peran pemerintah. Kemudian modern di tahun 1970 sampai kini, monetarisme, neo Keynesian behavioral con. Next. Di sini ada profil singkat tentang lengkapnya. Adam Smith lahir 5 Juni 1723 di Kirkcaldy, Skotlandia. Wafat 17 Juli 1790 di Edinburgh, Skotlandia. Pendidikannya di Universitas Glasgow dan Balliol College, Oxford. Karirnya sebagai profesor logika dan moral filosofi di Universitas Glasgow. Karya utamanya itu ada Theory of Moral Sentiments 1759 dan The World of National 1776. Selama bertahun-tahun mengajar filosofi moral, Smith mengembangkan pemikiran ekonominya yang revolusioner pada tahun 1776, tepat saat Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya. Smith menerbitkan The World of Nation atau dengan karya yang selamanya mengubah cara dunia memahami ekonomi. Next. Kemudian, konteks sejarah mengapa Smith revolusioner. Inggris sedang mengalami awal revolusi industri, transformasi besar dari ekonomi agrasi ke manufaktur. Kemudian merkantilisme masih dominan. Pemerintah mengatur perdagangan secara ketat dengan monopoli dan tarif tinggi. Kemudian terdapat sistem guild, serikat pengrajin yang membatasi kompetensi dan inovasi. Kemudian ada perdagangan budak dan kolonialisme dipandang sebagai sumber kemakmuran yang sah. Smith menantang semua ini dengan argumen bahwa bangsa datang dari kerja produktif, pembagian kerja, dan pasar bebas, bukan dari akumulasi emas atau kontrol pemerintah. Next. Kemudian di sini ada pemikiran utama Adam Smith. Dari tahun 1871 sampai 1937. It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we express our dinner, but from their regard to their own interests. The World of Nation 1776. Yang pertama ada invisible hand, atau pasar bebas secara alami mengarahkan individu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kepentingan pribadi masing-masing. Kemudian ada division of labor, yaitu pembagian kerja meningkatkan produktivitas secara dramatis. Contohnya, pabrik peniti menghasilkan 4.800 kali lebih banyak. Kemudian ada free market. Pasar bebas dan persaingan terbuka adalah cara terbaik mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Kemudian laissez-faire, yaitu pemerintah sebaiknya tidak terlalu campur tangan dalam perekonomian, biarkan pasar bekerja sendiri. Next. Di sini yang pertama adalah salah satu kontribusi paling berpengaruh dengan contoh pabrik peniti atau clean factory yang terkenal.
Smith menunjukkan bagaimana pembagian tugas secara spesifik meningkatkan produktivitas secara dramatis. Adam Smith, The Wall of Nation. Pada buku 1 bab 1, 10 orang yang masing-masing mengerjakan operasi yang berbeda dapat menghasilkan 48.000 peniti per hari. Satu orang mengerjakan semuanya sendiri mungkin hanya menghasilkan 20 peniti. Kemudian ada mekanisme pasar dan tangan tak kasat mata atau invisible hand. Konsep ini adalah metafora Smith yang paling terkenal. Ia berpendapat bahwa ketika setiap individu secara tidak sengaja, ia mempromosikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Adam Smith, The Wall of Nation 4 bab 2, setiap individu tidak bermaksud memajukan kepentingan publik. Ia hanya bermaksud memperoleh keamanan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, ia dipimpin oleh tangan tak kasat mempromosikan tujuan yang bukan bagian dari niatnya. Next. Ada juga teori nilai kerja atau labor theory of value. Smith berpendapat bahwa nilai sejati suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksikannya. Meski kemudian disempurnakan oleh Ricardo dan dikritik oleh ekonom neoklasik, teori ini menjadi titik awal diskusi panjang tentang sumber nilai ekonomi. Kemudian, laissez-faire dan kritik terhadap merkantilisme. Smith adalah kritikus keras merkantilisme. Ia berpendapat bahwa yang pertama ada monopoli pemerintah dan tarif impor merugikan konsumen dan menghambat efisiensi. Kemudian yang kedua, kekayaan sejati bangsa adalah output barang dan jasa, bukan stok emas atau perak. Kemudian yang ketiga, perdagangan bebas menguntungkan semua pihak yang terlibat. Kemudian yang keempat, pemerintah sebaiknya membatasi perannya pada pertahanan, penegakan hukum, dan penyediaan barang publik. Yang berikutnya ada teori distribusi pendapatan. Smith mengidentifikasi 3 kelompok utama dalam masyarakat dan sumber pendapatan mereka. Yang pertama ada kelompok, yaitu buruh atau pekerja, pemilik modal, pemilik tanah. Kemudian ada faktor produksi, yaitu ada tenaga kerja atau labor, modal atau kapital, atau land, yaitu upah atau wage, ada keuntungan atau profit, dan juga sewa atau rent. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada profil dari John Maynard Keynes yang nama lengkap John Maynard Keynes itu John Maynard Keynes Baron Keynes. Lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1883 di Cambridge, Inggris. Wafat pada tanggal 21 April 1946 di Firle at Sussex, Inggris. Pendidikannya itu Eton College dan King College di Cambridge. Karirnya itu akademis Cambridge, pejabat kementerian, keuangan Inggris, dan negosiator Bretton Woods. Karya utamanya itu ada The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. John Maynard Keynes adalah salah satu intelektual paling berpengaruh pada abad ke-20. Ia bukan hanya seorang ekonom, ia juga seorang matematikawan, filsufus, investor saham yang sukses, patron seni, dan diplomat ulung. Keynes menguasai berbagai bidang dengan kemahiran luar biasa. Namun, warisannya yang paling abadi adalah revolusi yang ia ciptakan dalam ilmu ekonomi. Selanjutnya ada konteks sejarah Great Depreciation dan kegagalan teori klasik. Fakta Great Depreciation pada tahun 1929 sampai 1939, pengangguran di Amerika Serikat mencapai 25% dari angkatan kerja pada puncaknya. Di tahun 1933, PDB Amerika Serikat anjlok sekitar 30% dalam 4 tahun pada tahun 1929 sampai 1933.
Ribuan bank kolaps, menghancurkan tabungan jutaan keluarga. Kemudian perdagangan dunia turun lebih dari 65% dan ekonom klasik merekomendasikan pengobatan berupa pemotongan pengeluaran. Para ekonom klasik saat itu percaya bahwa ekonomi akan pulih sendiri jika dibiarkan, bahwa pengangguran dan resesi bersifat sementara dan pasar akan otomatis kembali ke seimbangan penuh. Namun, tahun demi tahun berlalu, kondisi semakin memburuk. Keynes melihat kegagalan fundamental dalam teori klasik dan mengembangkan kerangka baru yang revolusioner. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini ada perbandingan klasik versus Keynesian. Aspek yang pertama itu fokus utama klasik atau Adam Smith itu di penawaran, kalau Keynes itu permintaan agregat. Jangka waktunya kalau pada masanya si Adam Smith ini dia jangka panjang, kalau si Keynesian ini jangka pendek dan menengah. Kemudian peran pemerintah pada Adam Smith ini minimal. Kalau di Keynes itu dia aktif dan intervensionis. Kemudian pasar. Pada masa Adam Smith itu selalu menuju keseimbangan, sedangkan pada masa Keynesian itu bisa gagal atau market failure. Kemudian selanjutnya ada pengangguran. Pada masa klasik atau Adam Smith itu sukarela dan sementara. Sedangkan pada masa Keynes itu dia bisa struktural dan persisten. Selanjutnya ada kebijakan fiskal. Di masa Adam Smith itu tidak diperlukan, sedangkan di Keynesian ini instrumen utamanya stabilisasi. Kemudian selanjutnya ada inflasi. Di masa Adam Smith ini akibatnya kelebihan uang, sedangkan pada masanya Keynesian ini akibatnya itu excess demand. Yang terakhir itu ada keseimbangan. Pada masanya si Adam Smith ini full employment alami, sedangkan pada masanya si Keynes ini bisa di bawah full employment. Selanjutnya ada relevansi dan pengaruh dalam ekonomi modern. Yang pertama itu ada warisan Adam Smith dalam dunia modern. Pengaruh pada kebijakan ekonomi. Yang pertama itu ada perdagangan bebas. Argumen Smith menjadi fondasi intelektual, WTO, NAFTA atau USMCA, dan berbagai perjanjian perdagangan bebas di seluruh dunia. Yang kedua itu ada deregulasi, era Reagan pada tahun 1980-an, dan Thatcher di Inggris sangat terinspirasi oleh prinsip Laissez-faire-Smith. Kemudian ada privatisasi, kepercayaan bahwa pasar lebih efisien dari pemerintah mendorong gelombang privatisasi BUMN di berbagai negara. Kemudian yang terakhir itu ada globalisasi, ide spesialisasi dan keunggulan komparatif. Dikembangkan dari Smith oleh Ricardo menjadi justifikasi utama globalisasi ekonomi. Selanjutnya ada warisan John Maynard Keynes dalam dunia modern. Dampak langsung pemikiran Keynes itu yang pertama ada New Deal Amerika Serikat pada tahun 1933. Meskipun mendahului The General Theory, kebijakan Roosevelt ini sejalan dengan prinsip Keynesian dan menjadi model intervensi pemerintah yang berhasil. Sistem Bretton Woods pada tahun 1944, Keynes secara langsung merancang arsitektur keuangan internasional pasca PD2, termasuk IMF dan Bank Dunia. Selanjutnya, kebangkitan ekonomi pasca PD2, kebijakan Keynesian membantu membangun kemakmuran era 1950-an sampai 60-an di Eropa Barat dan Amerika. Kemudian ada respon krisis 2008, paket stimulus fiskal besar-besaran di US sebesar 787 miliar dolar dan negara-negara G20 adalah penerapan langsung kebijakan Keynesian. Selanjutnya di sini ada yang C, perkembangan setelah Smith dan Keynes. Pemikiran kedua tokoh ini terus berkembang dan melahirkan berbagai aliran ekonomi modern. Di sini aliran pertama itu neoklasik, mengembangkan analisis marginal Smith dengan matematika formal. Tokohnya itu Marshall, Piaget, dan Walras. Kemudian ada monetarisme, mengkritik Keynesme, menekankan peran uang dalam inflasi. Tokohnya itu ada Milton Friedman. Yang ketiga itu ada neoclassical economy, teori ekspektasi rasional, kebijakan fiskal Keynesian tidak efektif. Tokohnya itu ada Robert Lucas, Thomas Sargent.
Selanjutnya yang keempat itu tuh ada Neo-Keynesian, menggabungkan fondasi mikro dengan insight Keynesian tentang uh, kekakuan harga. Tokohnya itu ada George Mankiw dan Joseph Stiglitz. Selanjutnya ada Before Economical, mengintegrasikan psikologi dalam model ekonomi, menantang asumsi rasionalitas. Tokohnya itu ada Richard Taylor dan Daniel Kahneman. Selanjutnya ada ekonomi institusional, menekankan peran institusi dan norma sosial. Tokohnya itu sendiri ada Thorstein Veblen dan Douglas North. Yang terakhir ada Modern Monetary Theory atau MMT, perkembangan radikal Keynesianisme, pemerintah yang menerbitkan mata uang sendiri tidak bisa bangkrut. Tokohnya itu sendiri ada Stephanie Kelton. Kemudian selanjutnya yang D, relevansi bagi Indonesia. Pemikiran Smith dan Keynes sangat relevan dalam konteks kebijakan ekonomi Indonesia. Penerapan di Indonesia itu, pemikiran Smith itu liberalisasi perdagangan Indonesia melalui ASEAN Free Trade Area atau yang disingkat sebagai AFTA dan berbagai FTA, reformasi regulasi bisnis untuk mempermudah investasi pada masa Omnibus Law tahun 2020. Kemudian ada pengembangan ekonomi digital berbasis mekanisme pasar. Selanjutnya ada pemikiran Keynes. Yang pertama itu ada stimulus fiskal besar-besaran selama pandemi COVID-19. Itu program pemulihan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua ada pembangunan infrastruktur masif pemerintah Jokowi sebagai penggerak permintaan agregat. Yang ketiga itu ada subsidi BBM dan bantuan sosial sebagai instrumen stabilisasi daya beli masyarakat. Sekian materi yang telah kami diskusikan.